Jadi penjualan SIM itu ada juga Pak, yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Sindiran keras Johan Budi ke Kakor Lantas, jangan sampai pembuatan SIM jadi penghasilan asli polisi. Anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi meminta Kakor Lantas Polri Irjen Firman Satyabudi untuk mengusut adanya oknum yang bermain di balik pembuatan SIM. Tak hanya terkait pembuatan SIM, namun juga berkaitan soal STNK dan juga BPKB. Johan Budi menyinggung adanya oknum polisi melakukan penyimpangan dengan membuat pembuatan SIM, STNK, dan BPKB menjadi pundi-pundi penghasilan uang. Padahal seharusnya seluruh pendapatan dari SIM, STNK, dan BPKB itu masuk ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Tadi di belakang ini tadi ada Pak Firman menyampaikan mengenai, saya ambil contoh soal PNBP misalnya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seolah-olah karena PNBP dijadikan SIM dan juga BPKB dijadikan target untuk PNBP. Tapi di sini tidak dijelaskan satupun yang menggambarkan bahwa ada juga oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu Pak, di dalam konteks ini. Jadi tadi ada penjualan SIM, tanda petik. Jadi penjualan SIM itu ada juga Pak, yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Jadi ini juga harus ada Pak. Bagus sekali Pak Firman. Saya jarang memuji Pak di dalam rapat ini. Ini apa, gebrakan-gebrakan Pak Kakor Lantas ini luar biasa menurut saya, banyak sekali. Tapi jangan lupa Pak, yang di belakang teknologi, yang di belakang sistem itu adalah manusia Pak. Pak Firman, saya mau ngasih contoh Pak. Ini kejadian yang menimpa pada diri saya sendiri Pak. Waktu saya di istana itu, saya dikasih nomor RFS tadi. Ya, itu dalam satu perjalanan di Sudirman, kebetulan sekali macet di depan saya itu, ini driver yang menyampaikan, nomor polisinya sama Pak Firman. Tapi mobilnya lebih mewah. Coba bayangkan Pak Firman, ini saya kan bekerja di istana ya waktu itu. Tentu ada nomor polisi yang harusnya tidak diduplikasi lah, kira-kira begitu. Ini kejadian serius Pak, benar terjadi Pak Firman. Waktu itu Kakornya bukan Bapak. Saya lalu laporkan ke Kapolda waktu itu Pak, siapa lupa saya, mantan Kapolri sebelum Pak Idam, waktu itu Pak Idam. Kemudian oleh Pak Idam waktu itu sebagai Kapolda Metro, lalu ditelusuri lah, ternyata itu milik orang swasta lah. Ini mobil lebih mewah Pak, ya nggak dijelaskan kenapa. Itu kenapa bisa terjadi gitu. Hanya ada dua hal Pak. Satu, ada kesalahan di dalam registrasinya, jadi ada orang yang minta RFS kemudian nggak tahu kalau polisinya nggak tahu kalau RFS yang nomor itu sudah ada yang punya, atau dijual tadi Pak oleh oknum polisi, sehingga tidak lagi apa yang ditujukan menjadi PNBP tapi menjadi PAP tadi, pendapatan asli pribadi-pribadi polisi. Nah ini maksud saya Pak, apa yang tadi Pak Firman jelaskan dengan baik, dengan runut, dengan detail, harus diikuti juga oleh perubahan mindset polisinya Pak. Tilang elektronik misalnya, nggak boleh tilang di jalan. Masih ada Pak yang menilang di jalan. Ini ada kejadian juga. Kemudian berkaitan dengan apa tadi, digitalisasi misalnya.
data-data yang ada di kepolisian ini perlu berbarengan menurut saya, tapi ini perlu waktu untuk diperbaiki, Pak. Saya menjual mobil tahun 2011 waktu itu, kemudian tiba-tiba di tahun 2020 ada panggilan tilang elektronik itu, Pak. Artinya apa? Padahal saya waktu itu menjual mobil selalu saya minta langsung diganti nama. Katanya udah dicabut, diganti nama. Itu terjadi, Pak Firman. Ini saya hanya bisa cerita yang terjadi, yang pernah saya alami. Karena itu, Pak, itu tadi perubahan mindset dari petugas atau kepolisian itu sangat mendukung apakah Pak Firman berhasil ataukah tidak dengan inovasi-inovasi atau hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Firman, ya. Digitalisasi itu luar biasa, Pak, sangat membantu masyarakat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman itu. Jadi semua mengurangi titik temu lah, Pak, antara apa pemohon dengan yang itu mengurangi juga adanya pungli-pungli. Gitu. Yang kedua, perlu juga, Pak, kepatuhan terhadap lalu lintas itu juga perlu ada pendidikan dan pencegahan. Tadi bagus sekali itu polisi anak kecil, Pak, ya. Itu dulu rame, Pak. Artinya menurut saya itu bagus sekali itu sejak anak TK itu dididik untuk mengerti lalu lintas, kira-kira gitulah sederhananya. Tapi sekarang jarang saya lihat, Pak. Mungkin Pak Firman bisa membuat surat edaran atau seperti apa kepada Kapolres, Pak, untuk menggiatkan, karena itu menurut saya efektif, Pak.